Dani, Anda sehat? Siap, Ibu. Siap untuk penyajian? Siap, Ibu. Ya. Oke. Yang saya hormati Pak Rian, selamat lagi, sehat terus, semangat. Insya Allah harus semangat. Harus semangat. Oke. Hari ini adalah persentase dari Ananda Medina Wirdamadani dengan judul Pembuatan sarana informasi mengenai mekanisme alur persetujuan analisis dampak lintas Andalin di Dinas Perhubungan Kota. Jadi saya persilakan Anda diberikan waktu 10 menit, kemudian 5 menit kepada mentor, selebihnya diserahkan kepada penguji. Saya persilakan Ibu Medina. Siap, Ibu, izin share screen, Ibu. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang terhormat kepada Bapak Rian selaku penguji, yang terhormat Ibu Dery selaku coach, dan yang terhormat Pak Yani selaku mentor, serta Budian selaku host. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini saya ingin memaparkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya. Kegiatan aktualisasi saya ini berjudul Pembuatan Sarana Informasi mengenai Mekanisme Alur Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas atau Andalalim di Dinas Perhubungan Kota Palu. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri, nama Medina Wirdamadani, Jabatan Analis Lalu Lintas, asal instansi Dinas Perhubungan Kota Palu. Adapun tugas dan fungsi saya yaitu yang pertama menghitung level of service atau tingkat pelayanan ruas jalan sesuai standar yang berlaku. Yang kedua, menghitung kepadatan, kecepatan, dan visi rasio ruas jalan sesuai standar yang berlaku. Yang ketiga, menghitung peramalan atau forecasting tingkat pelayanan jalan 5 hingga 10 tahun mendatang sesuai standar yang berlaku. Yang keempat, menghitung kapasitas satuan ruang parkir setiap rencana pembangunan sesuai standar yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Sebelum lanjut ke pemaparan tentang kegiatan aktualisasi, saya ingin mereview lagi mengapa judul ini bisa terpilih. Adapun latar belakang dari judul ini yaitu kondisi saat ini, yaitu kurangnya informasi terkait mekanisme alur persetujuan analisis dampak lalu lintas yang mengakibatkan sistem pelayanan menjadi tidak efektif dan efisien. Kemudian kondisi yang diharapkan yaitu dengan adanya sarana informasi yang menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme alur tersebut, maka dapat mengefektifkan dan mengefisienkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Palu selaku pemerintah daerah yang mengkaji dokumen Andalalim. Maka dari latar belakang tersebut terpilihlah isu, yaitu kurangnya informasi terkait alur persetujuan Andalalim dengan gagasan kreatif pembuatan sarana informasi mengenai mekanisme alur persetujuan Andalalim sekaligus menjadi judul aktualisasi saya. Adapun kegiatan yang telah teraktualisasi yaitu ada 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan atasan. Kegiatan kedua yaitu mengumpulkan dasar hukum mengenai mekanisme alur persetujuan analisis dampak lalu lintas atau Andalalim. Kegiatan ketiga yaitu membuat sarana informasi mengenai mekanisme alur persetujuan analisis dampak lalu lintas. Kemudian kegiatan keempat ada melakukan penyampaian informasi menggunakan media cetak dan media sosial. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi kegiatan. Adapun kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Adapun tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan bahan konsultasi ke mentor dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas kejelasan, nasionalisme ketuhanan, anti korupsi jujur. Tahapan kegiatan kedua yaitu menghadap ke mentor dengan nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme ketuhanan, etika publik santun. Tahapan kegiatan ketiga yaitu menyampaikan rancangan aktualisasi dengan nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu akuntabilitas kejelasan, nasionalisme musyawarah, etika publik sopan santun, dan anti korupsi jujur. Yang tahapan kegiatan keempat yaitu mendapatkan persetujuan terkait pelaksanaan habituasi dengan nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu akuntabilitas kejelasan, nasionalisme musyawarah, etika publik sopan santun. Kegiatan kedua yaitu mengumpulkan dasar hukum yang terkait dengan mekanisme alur persetujuan Andalalim.
Adapun tahapan kegiatannya yaitu yang pertama mengumpulkan dasar hukum terkait mekanisme alur persetujuan analisis dampak lalu lintas dengan nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, kerja keras. Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu menelaah dasar hukum yang memiliki keterkaitan dengan mekanisme alur persetujuan analisis dampak lalu lintas dengan nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, komitmen mutu efektif dan efisien, anti korupsi, kerja keras. Selanjutnya tahapan kegiatan yaitu menyimpan dasar hukum yang akan digunakan sebagai bahan materi untuk membuat mekanisme alur persetujuan analisis dampak lalu lintas dengan nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, komitmen mutu, efektif dan efisien. Yang kegiatan ketiga yaitu membuat sarana informasi terkait alur persetujuan andalalin dengan tahapan kegiatan yaitu pertama mengumpulkan bahan materi yang akan menjadi dasar pembuatan mekanisme alur persetujuan andalalin yang akan dimasukkan ke dalam sarana informasi dengan nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, mandiri. Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu menyusun bahan materi yang akan dimasukkan ke dalam sarana informasi dengan nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu akuntabilitas kejelasan, nasionalisme ketuhanan, komitmen mutu efektif dan efisien, anti korupsi mandiri. Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu membuat desain sarana informasi mengenai mekanisme alur persetujuan andalalin dengan tahapan kegiatan yang dengan nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme ketuhanan, komitmen mutu efektif dan efisien, kemudian inovatif, kemudian anti korupsi mandiri. Tahapan kegiatan selanjutnya yang dilakukan yaitu konsultasi ke mentor terkait desain yang telah dibuat dengan menerapkan nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas tanggung jawab dan kejelasan, nasionalisme ketuhanan, etika publik sopan santun, dan anti korupsi jujur. Kegiatan keempat yaitu melakukan penyampaian informasi ke masyarakat, informasi menggunakan media cetak dan media sosial. Dengan tahapan kegiatan yaitu menyiapkan desain penyampaian informasi berbasis media cetak dan media sosial dengan tahapan kegiatan yaitu dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme ketuhanan, komitmen mutu, efektif dan efisien. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya yaitu menyampaikan informasi kepada pemilik kegiatan, usaha atau masyarakat dengan nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme ketuhanan, komitmen mutu, efektif. Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu membuat laporan dan dokumentasi dengan nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu tanggung jawab, transparansi, nasionalisme ketuhanan, komitmen mutu, efektif dan efisien, kemudian anti korupsi jujur. Adapun kegiatan kelima yaitu melakukan evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatan pertama yang dilakukan yaitu melakukan evaluasi kegiatan dengan menerapkan nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas kejelasan, etika publik sopan dan terbuka, kemudian komitmen mutu, efektif dan efisien, dan anti korupsi jujur. Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu melengkapi data pendukung untuk laporan hasil evaluasi dengan nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu akuntabilitas kejelasan, etika publik terbuka, komitmen mutu, efektif dan efisien. Dan tahapan kegiatan terakhir yaitu membuat laporan evaluasi dengan nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu akuntabilitas tanggung jawab, etika publik terbuka, anti korupsi jujur. Adapun keterkaitan kegiatan dengan kedudukan dan peran ASN. Kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu ada di kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4, dan kegiatan 5. Untuk kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN, yaitu pelayanan publik, yaitu ada di kegiatan 3 dan kegiatan 4. Dan yang terakhir kegiatan yang berkaitan dengan whole of government yaitu ada di kegiatan 1, 3, 4, dan 5. Penutup, kesimpulan dari laporan aktualisasi ini yaitu pertama melakukan penyampaian informasi melalui media cetak dan media sosial terbukti dengan terlaksananya kegiatan tersebut yang nantinya dapat menjadikan pelayanan dan kinerja terkait pengurusan dokumen analisis dampak lalu lintas menjadi lebih efektif dan efisien. Kesimpulan yang kedua yaitu dari 5 kegiatan tersebut dapat terrealisasikan secara penuh sehingga tujuan dari kegiatan dapat tercapai dengan baik. Kesimpulan yang ketiga yaitu peserta dapat merasakan secara langsung manfaat dari tugas dan fungsi yang didasari dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang kuat yaitu jujur,
adil, disiplin, berintegritas, berinovasi, dan bertindak profesional sebagai pelayan masyarakat. Dengan mengaktualisasikan nilai dasar ASN, yaitu nilai aneka, dan mengetahui kedudukan dan peran ASN, pekerjaan yang dilakukan lebih efektif dan efisien. Kemudian tindak lanjut dari laporan ini, yaitu kegiatan dalam laporan aktualisasi ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan pelayanan dari Dinas Perhubungan Kota Palu kepada masyarakat terkait persetujuan dokumen analisis dampak lalu lintas. Diharapkan informasi ini menjadi edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme alur persetujuan Andalalin di Dinas Perhubungan Kota Palu, sehingga kinerja di Dinas Perhubungan Kota Palu menjadi lebih baik dan juga pelayanan yang diberikan menjadi lebih bagus. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Medina. Anda sudah menyampaikan apa yang menjadi sarana informasi mengenai mekanisme alur persetujuan dampak lintas di Dinas Perhubungan Kota. Berikutnya saya persilakan Pak Yani Tubo selaku mentor untuk memberikan statement ataupun dukungan. Ya, Pak, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama-tama saya memohon maaf Bu, mohon izin Ibu Coach karena kondisi saya sekarang memang, tapi alhamdulillah sudah. Jadi saya memang posisi masih di rumah sekarang, bukan WFH, tapi kemarin saya mencoba untuk lakukan isolasi mandiri, tapi alhamdulillah sekarang sudah saya lewati. Insya Allah mungkin lusa saya sudah bisa aktif kembali untuk masuk kantor. Dan saya juga bersyukur kemarin posisi saya masih aktif di kantor itu, Medina sempat konsultasi dan memperlihatkan. Makanya ada bentuk-bentuk hasil yang sudah sampaikan tadi terkait masalah alur, dan memang beberapa ada kami sempat arahkan untuk dilakukan koreksi, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Medina juga cepat menangkap apa yang kami arahkan keterkaitan dengan alur persetujuan dokumen analisis dampak lalu lintas. Mungkin nanti insya Allah ke depannya juga tetap kami intens lagi dalam melakukan arahan bagaimana pelaksanaan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palu dalam rangka pelaksanaan kegiatan dokumen analisis dampak lalu lintas. Mungkin secara singkat saja Bu yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yani Tubo yang sudah memberikan dukungan dan bahkan sudah memberikan masukan ketika Ananda Medina, Winda ini Madani sudah ketika melakukan habituasi. Saya kira sangat positif walaupun Bapak dalam keadaan, tapi katanya sudah sehat ya Pak ya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, okay. Alhamdulillah. Semangat terus Pak. Ya. Saya kena pertanyaan. Kenapa ya? Kenapa terlempar di sini? Terlempar di sini. Breakout room-nya tadi tertutup. Harusnya tadi keep breakout open. Mohon Yang breakout lagi. Hati-hati kau salah tindis lagi. Ya, Pak Rian, silakan Pak Rian. Siap Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Anda dari Bejanggola MSI, yang kami hormati Pak Mentor, Pak Yani Tubo, SH, MAD, MKP, yang hari ini menyempatkan waktu untuk mengikuti seminar aktualisasi. Terima kasih banyak Pak Yani di tengah melawan COVID, walaupun sudah alhamdulillah sudah bisa melewati masa-masa yang menegangkan, tapi
masih memberi kesempatan untuk Ibu Medina untuk didampingi. Ini luar biasa. Terima kasih banyak kami sampaikan. Berikut di room ini ada Ibu Tika, Ibu SDM Kota Palu. Selamat siang, Bu. Berikut yang kami banggakan Ibu Medina Wirda Madani. Sudah Medina, ada Madani. Ini luar biasa. Ibu namanya Ibu Medina ini. Bu Medina ini mengusung mengenai informasi terkait mekanisme alur persetujuan analisis dampak lalu lintas Andalalin di Dinas Perhubungan Kota Palu. Sebelumnya sudah disampaikan mengenai isu sebelumnya, yaitu kurangnya informasi terkait alur persetujuan Andalalin ini. Kemudian sudah pelaksanaan aktualisasinya, pelaksanaan kegiatan-kegiatan efektifnya untuk menyelesaikan isu. Selanjutnya boleh diceritakan ke kami sedikit saja secara singkat, apakah dengan pembuatan alur ini persetujuan analisis dampak lalu lintas ini menjadi lebih mudah. Kemudian bagaimana informasinya, apakah sudah disebarkan sesuai dengan perencanaan kita sebelumnya? Boleh diceritakan sedikit, tetapi secara singkat saja, Bu Medina. Silakan. Siap, izin Pak, izin menyampaikan. Dalam penyusunan dokumen Andalalin ini terdiri dari beberapa dari ada konsultannya, ada dari pemerintah daerah juga, dan ada dari pemohon. Jadi izin Pak, dengan dibuatnya alur ini menjadi jelas. Biasanya untuk pemohon sendiri atau yang bermohon untuk pembuatan persetujuan ini kadang tanpa mengikuti alur, karena ini pengurusan Andalalin ini terdiri dari banyak organisasi perangkat daerah, ada dari Dinas Lingkungan Hidup, ada juga dari Tata Ruang, ada dari Pekerjaan Umum. Jadi ada juga dari pihak perizinan. Untuk pemilik kegiatan usaha kebanyakan tidak mengikuti alur yang sesuai, Pak. Jadi mereka mengurus langsung ke perizinan tanpa tahu alurnya itu terlebih dahulu, saya harus kemana. Jadi sehingga nanti dari kami sendiri dari Dinas Perhubungan jadi bingung, Pak. Jadi tiba-tiba mereka datang katanya harus ada persetujuan dari Dinas Perhubungan, ada mengurus rekomendasi seperti apa bentuknya itu, tapi rupanya sudah dapat dari OPD lainnya yang seharusnya tidak ke situ dulu, Pak. Jadi seharusnya alur itu dapat mempermudah masyarakat. Jadi dengan alur yang ada sudah dibuat, jadi masyarakat itu bisa jelas, oh saya harus ke sini, dalam pengurusan ini saya harus ke sini dulu, saya mengurus ini dulu, kemudian nanti akhirnya bagaimana, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Medina. Pembuatan sarana informasi ini artinya semakin jelas bagaimana alur persetujuan Andalalin. Oke, artinya ini hal yang luar biasa sudah kita aktualisasikan kegiatannya, bukan hanya aktualisasikan, tadi sudah disampaikan juga mengenai nilai-nilai yang dilakukan di setiap kegiatannya. Terima kasih banyak Bu Medina. Ada beberapa hal yang ingin kami tambahkan mengenai laporan yang sudah disampaikan ke kami. Yang pertama yaitu di bagian kesimpulan. Di bagian kesimpulan di sini sebenarnya sudah bagus, sudah menceritakan dengan baik. Yang pertama nilai-nilai, peserta merasakan secara langsung manfaat dari nilai-nilai dasar. Kemudian poin 2-nya dari 5 kegiatan tersebut terrealisasi secara penuh. Secara penuh langsung disampaikan saya lebih konkret, dapat terrealisasi 100% atau semuanya dilaksanakan dengan baik. Dan terakhir yaitu melakukan yang menjawab isu. Apakah karena isunya kemarin kan kurangnya informasi. Nah, jadi ada bahasa yang menjawab itu di bagian kesimpulan. Kalau mau ditambahkan yang lain-lain silahkan, yang penting 3 unsur tadi masuk di dalam kesimpulan. Berikut di rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini menjadi salah satu bagian penting di dalam laporan untuk menjawab keresahan mentor termasuk penyelenggara. Harapannya kegiatan-kegiatan seperti ini harus tetap berlanjut. Oleh karena itu, di dalam laporan ini dimuat rencana tindak lanjut.
rencana tindak lanjut itu biasanya bahasanya konkret dan biasanya bahasanya dalam poin per poin. Biasanya ini tergantung selera. Yang penting ada bahasa yang konkret yang ditindaklanjuti, dilakukan ke depan. Jadi kalau seperti yang Ibu Dina sampaikan di dalam laporan ini, kegiatan dalam laporan aktualisasi merupakan upaya terlalu panjang. Langsung sebutkan saja tindak lanjut ke depan, mau bikin apa lagi. Untuk mempermudah Ibu Medina, nanti ke Pak Mentor. Izin Pak Mentor, kalau ada hal-hal yang ingin direalisasikan dan belum kesampaian, disampaikan saja ke di dalam laporan tindak lanjut, di dalam rencana tindak lanjut, sehingga Baik, gampang Pak Insya Allah. Mentor menagih ke Ibu Medina mana rencana tindak lanjut yang dijanjikan pada saat Latsar. Saya kira seperti itu, penambahannya sedikit sekali, hanya tinggal menambahkan kesimpulan tindak lanjut Bu Medina. Terima kasih banyak Ibu Medina sudah melakukan aktualisasi ini dengan baik sekali, bukan hanya melakukan kegiatannya tetapi mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam kegiatan yang sudah dilakukan. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah mengawal aktualisasi ini dengan baik sekali walaupun dengan keterbatasan WFH, kemudian ada PPKM sekarang, kemudian ditambah lagi kena COVID. Semoga cepat sembuh, aktivitas kembali. Saya kembalikan ke Ibu Coach. Terima kasih. Terima kasih Pak Rian. Demikian apa yang sudah disampaikan Pak penguji tadi, memberikan masukan dan memberikan nilai tambah, bahkan beberapa catatan di dalam rangka penulisan kesimpulan. Ya, tapi saya pikir itu hal yang ditambahkan. Yang ada sudah memenuhi kriteria. Tapi kalau menurut Pak Rian harus didengar saja, harus ditulis. Ya, karena itu tambahan tidak mungkin menurut beliau penyempurnaan ya. Insya Allah apa yang disampaikan itu merupakan kesempurnaan ya. Insya Allah walaupun kesempurnaan itu bukan milik kita, milik Allah. Ya, milik yang di atas. Oke, terima kasih Pak Yani sudah hadir di sini dan sudah Terima kasih Bu, terima kasih. Sudah memberikan masukan dan mengawal terus anak-anak kita ini Pak. Mereka ini adalah anak-anak yang pintar, anak-anak milenial yang betul-betul ketika mereka Laskar ini ada perubahan mindset. Ada perubahan mindset dan perilaku yang kita berharap bahwa ini akan terus mereka pupuk dan mereka tingkatkan selama menjadi ASN yang profesional. Apalagi mereka ini pengangkatannya sebagai fungsional, misalnya fungsional ahli jalan, ahli pengawas dan segala macam. Saya kira mereka ini adalah anak-anak milenial yang betul-betul disiapkan untuk bisa melaksanakan tugas. Insya Allah kita berharap demikian. Dan selamat ya Medina, sudah selesai. Ini dari peserta paling kecil. Lihat fotonya paling kecil dan belum menikah. Dan memang paling kecil dan cukup ya, ketika ada kelompok bicara, ada ini dia juga bagus ya masukan-masukannya. Bahkan kalau nggak salah ini Medina ini puisi bagus ya Medina kemarin ya. Puisi apa kamu pantunnya? Ya pantun Ibu. Oh iya pantun. Sebenarnya tadi sebelum kamu saya suruh biar Pak ini boleh Pak. Masih hafal Medina pantunnya? Siap tidak Ibu. Apa? Siap tidak Ibu. Coba kasih dengar dulu. Ada di mana? Kamu ada kan? Siap izin Ibu. Filenya sama Ibu Daryanti Ibu kemarin. Aduh, padahal saya sudah kasih tahu Pak Rian, siapa tahu kau punya pantun bagus ya diangkat. Oke, nanti didengar Pak Rian salah satu dari mereka apa. Saya kira demikian. Dengan demikian bahwa pemaparan Saudara Medina sudah selesai dan selamat bekerja dan selamat berdoa mudah-mudahan semua lulus ya. Ini karena belum
penetapan, masih kita murapat, dan saya kira tetap sehat. Terima kasih. Dengan demikian paparan Ibu Medina saya akhiri dengan ucapan Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift from Ibu. Seminar aktualisasi di Medina Wardani. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Yani, Pak Mentor yang sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi Ibu Medina. Dengan berakhirnya sesi ini, Ibu Medina dan Pak Yani dipersilakan untuk menjalankan seminar. Terima kasih. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Izin lift, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, izin. Ada pertanyaan, Medina? Medina? Oh iya, iya Kak. Ditanya saya Ada- Kak. Hah? Kalau saya ditanya, Tentang? soalnya saya kan bikin alur, jadi ditanya alurnya itu bagaimana. Memang sebelumnya, kayak misalnya, memangnya sebelumnya tanpa alur ini bagaimana keadaan, misalnya begitu Kak. Jangan ditanya tentang isinya, anu. Tidak, kalau Laporan. sudah dijelaskan, tidak ini lagi. Apa semua masukan? Tidak ada, saya cuma disuruh kesimpulan ditambah sesuai isu sama tindak lanjutnya. Sudah cuma itu saja. Oh, alhamdulillah. Selamat. Oke, Senang. semangat Kak Yaya Salih. Oke, ya.